KD15 katanya jadi sepatu basket paling nyaman di tahun ini. Tapi kok ada beberapa bagian yang bikin gua kangen sama sepatu sebelumnya ya. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Nike KD15. Banyak banget yang suka sama sepatu ini dan menggadang-gadang kalau sepatu ini merupakan sepatu basket terbaik di tahun 2022. Menurut gue, sah-sah aja. Karena sepatu ini tuh, apa ya? Nike main aman sih menurut gue di sepatu ini. Teknologi yang dikasih itu udah pasti teknologi yang di atas rata-rata, sama seperti Nike KD14 kemarin, dimana sepatu ini masih menggunakan full length Zoom Strobel yang dari segi sensasinya udah pasti di atas rata-rata guys. Enak banget. Kombinasi antara full length Zoom Strobel dan juga Cushlon yang ada di sepatu ini, menurut gue ya guys, ini tuh bisa ngasih sensasi yang cukup balance antara court feel dan juga sensasi bounce yang diberikan. Biasanya kalau kalian ngedapetin sensasi cushioning yang berasa banget kayak sepatu ini, court feel-nya itu bakal kurang. Tapi di sepatu ini rasanya tuh pas aja, dan kalian tetap ngedapetin impact protection yang berasa optimal di sepatu ini. Gua ngerasa ya, teknologi Zoom Strobel yang dipakai di sepatu Kevin Durant ini merupakan salah satu teknologi yang bener-bener paling optimal dari Nike saat ini guys. Nyaman banget. Terlepas dari itu, kalau kita ngomongin dari segi build-nya, ini mungkin yang paling beda dari versi sebelumnya. Sekarang Nike menggunakan build low cut di sepatu Nike KD15 yang menurut gue sebenarnya cukup menarik. Karena udah lama juga nih Kevin Durant nggak pakai sepatu low cut. Jujur aja, gue pertama kali ngeliat sepatu ini dengan build low cut dan juga teknologi yang full length Zoom Strobel kayak tadi, itu udah bikin gue penasaran banget sama sepatunya. Secara gue itu kan memang demen banget sama sepatu basket low cut. Tapi setelah gue pakai sepatu ini, ternyata gue kangen sama fit yang ada di sepatu Nike KD14. Bukan karena di sepatu ini fitnya nggak oke atau gimana sih. Cuma gue ngerasa di sepatu Nike KD14 itu punya fitur heel lockdown yang menurut gue lebih nyaman. Jadi fitur lockdown di area ankle sama di bagian heel, menurut gue KD14 itu sedikit lebih nyaman dibandingkan sepatu ini. Di sepatu ini memang waktu hari pertama gue pakai sepatunya, gue ngerasain ada heel slip dikit, dan waktu itu gue tes performance sepatu ini bareng sama Jordan Lucas 1. Jordan Lucas 1 fitnya itu gokil guys, enak banget. Di sepatu ini gue ngerasain ada heel slip sedikit, dan setelah gue beberapa kali pakai sepatunya, jujur aja heel slipnya itu membaik guys. Saran gue, kalian sebelum beli sepatu ini pastikan kalian dapetin size yang pas. Gue di sepatu ini beli true to size, dan menurut gue sih sizingnya pas banget. Dan menurut gue buat kalian yang punya kaki lebar atau kalian yang punya kaki sedikit panjang, gue saranin kalau kalian bisa cobain dulu di toko, pastikan kalian cobain dulu sizingnya sehingga kalian nggak sampai salah beli size. Dan untuk mengatasi heel slip yang seperti gue bilang tadi, gue sih sering pakai sepatunya, jadi memang sepatu ini menurut gue butuh proses break in, dan gue juga sering-sering adjust lacing system yang ada di sepatu ini. Kalau kalian sering adjust, kalian udah break in, menurut gue secara overall ini tuh akan membaik, dan lama-lama menurut gue ini juga nggak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap overall fit yang dikasih di sepatu ini. Dan untuk bagian material, terlepas sepatu ini menggunakan mesh yang terbilang cukup standar, tapi feel-nya menurut gue sih enak-enak aja. Menurut gue dari segi materialnya sendiri, sepatu ini tuh nyaman, nggak memerlukan cukup banyak break in time. Di bagian samping-sampingnya di sini juga ada fuse layering material yang berfungsi untuk memberikan containment terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Dan sebenarnya fitur yang paling gue suka adalah di bagian lacing systemnya, di mana di bagian samping di sini ada TPU piece, atau bisa dibilang ini juga plastik piece yang ini berfungsi untuk memberikan lockdown saat kalian menggunakan sepatu ini. Ini ngasih lockdown di area upper kaki gue tuh enak banget. Jadi ini tuh kalau kalian tali dengan kencang, ini tuh bisa nge-wrap kayak gini dan memberikan lockdown yang nyaman banget sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Material tangnya juga terbilang cukup nyaman, enak-enak aja, dan sewaktu gue pakai sepatu ini dari segi material, gue sama sekali nggak ngerasain ada masalah guys. Di bagian tractionnya juga sama, sepatu ini menggunakan pola traction yang multi directional, polanya tuh agak bergelombang-gelombang gitu, dan bisa dibilang ini merupakan circular pattern yang menurut gue juga dapat memberikan performance yang solid sewaktu gue pakai di lapangan indoor maupun lapangan outdoor. Entah gerakan kalian mau linear,
lateral, apapun itu menurut gue sih bisa tercover dengan baik di sepatu ini. Dan kalau kalian main basket di lapangan yang banyak debunya, kalian tinggal wipe off aja, dan menurut gue ini udah akan membantu dan kalian akan mendapatkan traction yang solid lagi di sepatu ini guys. Buat kalian sering main di lapangan outdoor, rubber yang ada di sepatu ini udah menggunakan XTR, tapi menurut gue pribadi dari segi penggunaan implementasi rubbernya, menurut gue rubber yang digunakan ini cukup playable. Terlepas memang dari segi rubber yang digunakan juga terlihat cukup tebal. Kalau menurut gue ini bakal jadi salah satu opsi yang bisa dibilang moderate aja kalau kalian menggunakan di lapangan basket outdoor. Mungkin untuk sesekali aman-aman aja, tapi kalau kalian mau gunakan sepatu ini sebagai primary outdoor shoes buat kalian, menurut gue sih ini nggak akan terlalu cocok sih untuk penggunaan di lapangan outdoor secara terus-menerus. Untuk fitur support yang ada di sepatu Nike KD15 ini juga menurut gue udah komplit banget. Kalian akan mendapatkan heel counter di bagian belakang, di bagian tengahnya di sini ada torsional support yang bentuknya kayak Grim Reaper, jadi kayak pedangnya Grim Reaper gitu, klasik banget dari sepatu KD14 juga. Dan di bagian samping sepatunya untuk lateral support, menurut gue sepatu ini punya lateral support yang terbilang cukup oke. Gue ngerasa sih memang ini bisa dibikin lebih optimal lagi dengan adanya penggunaan base yang dibikin sedikit lebar kayak sepatu Luka 1, itu akan sedikit membantu. Tapi secara overall sewaktu gue pakai sepatu ini, tractionnya, containment dari segi materialnya, di sini ada foam yang sedikit menjalar di bawah. Ini menurut gue udah ngebantu dalam memberikan lateral support yang cukup oke saat gue menggunakan sepatu ini. By the way, sepatu Nike KD15 ini dijual dengan harga Rp2.329.000 dan udah available di Hoops Point. Buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa klik aja langsung link di bawah dan menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike KD15. Buat kalian suka dengan sepatu dengan desain low top dan juga penggunaan cushioning system yang terbilang di atas rata-rata, kalian bisa untuk melirik sepatu ini guys. Pastikan aja kalian cobain dulu sizingnya di toko sehingga kalian tidak mengalami heel slip yang cukup parah saat menggunakan sepatu ini. Menurut gue secara overall ini jadi salah satu sepatu basket yang nyenengin banget sewaktu dipakai main, dan menurut gue kalau kalian menjadikan ini sebagai salah satu sepatu basket terbaik di tahun 2022, menurut gue sih sah-sah aja, nggak ada yang salah sih. Sepatu ini punya fitur yang menurut gue gokil guys. And that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.